Baik, terima kasih kepada Novika. Sebelumnya, apakah slide yang saya share, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak? Oh, mungkin langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu Photoshop. Photoshop adalah program Izin, Kak. komputer yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi secara digital. Dengan Photoshop, Anda dapat mengubah foto, membuat desain grafis, dan melakukan berbagai kreativitas lainnya. Jadi Photoshop ini nih bisa dibilang sebuah software untuk mendesain yang memiliki banyak fungsi dengan struktur yang kompleks yang dapat mempermudah Izin, pekerjaan. Kak Rani. Oh iya, ngapa Nopi kah? Eh, itu, Kak. Dia tuh ada hitam yang di pojok. Anjir ngelek, Cok. Tidak full. Kalau nak Novika tolong di sini, Kak. Kirim sama Novika. Aku Nopi kah sinyalnya ngelek di sini. Apa tadi putus-putus suaranya? Sini filenya Novika yang sunscreen. Atau Kak Oh, Kanza juga oke. bisa kalau... Oke, Kak Kanza Nopi kah ya? Bentar Kak kirim dulu ya. Iya, Kak. Udah nggak muncul belum? Nggak muncul, Za. Muncul, Makasih, Kak. Za. Di slide apa itu Photoshop tadi, Za? Nah, jadi Photoshop tadi adalah program komputer yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi gambar secara digital. Dengan Photoshop, kita itu bisa mengubah foto, membuat desain grafis, dan melakukan berbagai kreativitas lainnya. Nah, jadi tadi tuh Photoshop tadi tuh bisa kita sebut sebagai sebuah software yang ada di komputer yang digunakan untuk mendesain yang memiliki banyak fungsi dengan struktur software yang kompleks. Jadi struktur Photoshop itu kompleks karena ada banyak memiliki fungsi-fungsi yang kompleks yang dapat mempermudah pekerjaan. Selain itu juga di Photoshop itu kita tuh bisa memperbaiki foto, menambahkan warna baru atau ngubah warna baru, atau kita tuh bisa ngegambar dari imajinasi atau kreativitas kita. Misalnya kita nak ngegambar hewan, ngegambar manusia atau ngegambar pemandangan itu kita tuh bisa di Photoshop. Next, lanjut. Selanjutnya itu adalah sejarah tentang Photoshop.
Photoshop pertama kali dikembangkan oleh dua insinyur bernama Thomas dan John Knoll pada tahun 1987. Awalnya, program ini disebut display dan dirancang untuk memanipulasi gambar pada komputer Macintosh. Kemudian, dalam perkembangannya, Adobe System memperoleh lisensi dan mengubah namanya menjadi Photoshop. Versi pertama Photoshop yaitu Photoshop 1.0 dirilis pada tahun 1990. Kenapa harus menggunakan Photoshop? Karena kekuatan dan kelengkapan fitur yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeditan gambar, fleksibilitasnya yang memungkinkan untuk berbagai jenis proyek, statusnya sebagai standar industri yang digunakan oleh banyak profesional kreatif, kemudahan kompatibilitas dengan berbagai format file, serta dukungan dan komunitas online yang luas. Selanjutnya itu ada beberapa menu di Photoshop. Yang pertama itu menu file. Menu ini digunakan untuk mengelola dokumen, seperti membuat dokumen baru, membuka dokumen yang sudah ada, menyimpan perubahan, dan mengekspor gambar ke berbagai format file atau percetakan. Ada beberapa submenu dari menu file ini. Yang pertama itu ada new. Di submenu ini kita itu bisa membuat dokumen baru. Yang kedua itu ada submenu open. Di submenu ini kita bisa membuka dokumen yang sudah ada di dalam penyimpanan atau di dalam komputer kita. Yang ketiga itu ada submenu save atau simpan. Pada submenu ini nih kita bisa menyimpan perubahan yang ada pada dokumen yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya ada save as, yaitu menyimpan dokumen dengan nama atau format baru. Jadi kalau save tadi itu dia bakal mengikuti format yang sudah ada. Kalau save as itu kita tuh bisa memodifikasi atau memanipulasi nama atau format dari dokumen yang kita bikin tadi. Oh, open tadi sudah. Selanjutnya itu ada export. Export ini untuk mengkonversi dokumen ke format file yang lain. Bisa jadi format PNG, JPG, PNG atau JPEG. Selanjutnya, Zah. Selanjutnya itu ada menu edit. Di menu edit ini berisi opsi untuk mengedit konten dalam dokumen, seperti membatalkan atau mengulangi tindakan, memotong, menyalin, menempelkan, dan mentransformasi objek, serta mengisi area dengan warna atau pola. Ada beberapa submenu di menu edit. Yang pertama itu ada undo, yaitu membatalkan tindakan terakhir. Sama Cak yang di Microsoft Word, undo ini dia ini Cak kita tuh kembali ke masa lalu. Shortcutnya itu bisa pakai Ctrl Z. Sudah itu ada cut, yaitu memotong dan menghapus item yang dipilih. Kalau cut ini nih bisa dianalogi ke Cak kita itu kita potong sesuatu, datu kita taruh di tempat lain. Kita memotong kertas pakai gunting gitu. Selanjutnya itu ada submenu copy atau salin, yaitu menyalin item yang dipilih ke clipboard. Shortcutnya itu bisa pakai Ctrl C. Next dah. Selanjutnya itu ada submenu paste atau temple, yaitu menempelkan isi clipboard ke dokumen. Jadi kalau sudah kita tuh copy, kita menempelkannya itu pakai submenu paste. Bisa juga pakai shortcut pakai Ctrl V. Selanjutnya itu ada submenu transform, yaitu mengubah ukuran, memutar atau memiringkan objek. Di submenu transform ini kita bisa mengubah ukuran misalnya panjang atau lebarnya. Kita juga bisa memutarnya sesuai derajat yang kita inginkan. Selanjutnya ada submenu fill atau isi, yaitu mengisi area terpilih dengan warna atau pola. Nah, jadi sebelum kita menggunakan menu fill ini, kita itu terlebih dahulu melakukan seleksi pada gambar yang pengen kita ubah di dalamnya. Bisa itu gambar, warna, pola, shape, kotak, rectangle, dan sebagainya. Next, Zal. Anjing, paper.
Selanjutnya itu ada submenu Puppet Warp. Puppet Warp ini kita tuh memungkinkan kita untuk membuat titik kontrol pada gambar. Kalau di manusia itu, kalau di analogi itu cak sendi, jadi titik kontrol di Puppet Warp tadi yang kita tandai tadi itu bisa secara fleksibel menggerakkan, memutar atau mengubah bagian tertentu pada gambar. Jadi gambarnya itu seolah-olah jadi cak boneka cak itu. Jadi dia tuh tidak bakal berputar sampai 360 derajat cak sendi manusia cak itu. Transform tadi sudah, fill sudah. Next Zal. Lanjut. Selanjutnya itu ada submenu content aware fill, yaitu sebuah alat canggih yang memungkinkan untuk menghapus objek yang tidak diinginkan dari gambar dan otomatis mengisi area yang kosong. Untuk content aware fill ini hampir sama cak yang fill tadi. Gambarnya itu diseleksi dulu, bisa pakai alat quick selection tool, rectangle tool atau pakai lasso tool. Nah, yang ngebedakannya tuh kalau content aware field itu dia tuh bakal ngidentifikasi gambar di sekitarnya dan bakal ngisi yang sudah diseleksi tadi nyesuaikan dengan area yang di sekitarnya. Jadi content aware field ini nih AI itu dia tuh bakal ngisi yang diseleksi tadi dengan di lingkungan sekitar, menyesuaikan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada submenu purge atau membuang, yaitu untuk membebaskan ruang di komputer dan mempercepat kinerja di Photoshop. Di purge ini ada submenu lain yaitu cak menghapus memori, cache, clipboard atau riwayat yang tujuannya itu ya untuk menghapus hal-hal yang atau cache-cache yang tidak digunakan lagi di Photoshop. Next, Zal. Lanjut, Zal. Oh iya, di menu edit tadi tuh bukan cuman itu, Bay. Ada banyak menu yang lain, tapi karena terlalu banyak jadi diambil yang sering digunain, Bay. Selanjutnya itu ada menu image. Menu image ini dia tuh menyediakan alat untuk menyesuaikan gambar, seperti penyelesaian warna, rotasi gambar, mengubah ukuran kanvas atau gambar, dan memotong gambar. Ada beberapa menu di submenu image ini. Yang pertama itu ada adjustment, yaitu mengubah tingkat kecerahan, kontras warna, dan lain sebagainya. Di submenu adjustment ini banyak juga submenu. Jadi ini submenu dari menu image tapi memiliki banyak submenu juga. Yang di dalam submenu adjustment ini nih kita bisa melakukan penyesuaian gambar mulai dari warna, kontras, brightness, exposure, curves, hue and saturation, ada banyak. Pokoknya kalau di adjustment itu tuh kita bakal bisa mengatur kecahayaan dari gambar yang sesuai kita ingin ke, atau kita pengen gelap ke gambar itu atau kita terang ke, itu bisa diatur di menu adjustment. Selanjutnya itu ada submenu mode, yaitu mengubah warna dan bit dari gambar. Di submenu mode ini tuh kita tuh bakal ngubah mode warna dari gambar. Misalnya itu eh, sebelumnya itu ada beberapa menu, ada beberapa mode dari gambar itu, ada RGB, ada CMYK, ada color lookup dan lain sebagainya. Nah, misalnya gambar yang kita desain sekarang itu kita tuh pakai mode RGB. Yang kita tahu RGB itu warnanya itu paling cerah dan paling kontras dibandingkan dengan mode warna lain. Nah, mode RGB itu bisa diubah ke mode grayscale atau mode CMYK. Nah, karena warna CMYK itu lebih pucat, jadi perbandingannya tadi tuh kalau RGB tadi sangat terang dan kontras, kalau kita ubah modenya ke mode CMYK itu bakal warnanya itu lebih tidak kontras dan lebih pucat. Selanjutnya itu ada image size, yaitu mengubah dimensi dan resolusi gambar. Ini mengubah ukuran resolusi dari gambar yang pixel kali pixel. Datu ada submenu crop atau potong, yaitu memotong gambar menjadi ukuran atau rasio yang diinginkan. Next, Zal. Selanjutnya itu ada menu select.
Menu select ini sangat penting untuk mengontrol area yang akan diedit atau dimanipulasi dalam gambar dengan berbagai alat dan opsi yang tersedia. Ada beberapa menu di menu select ini. Yang pertama itu ada submenu all, yaitu memilih seluruh isi gambar atau area aktif di dalam dokumen. Ini shortcutnya bisa pakai Ctrl A sama cak di Microsoft Word atau di software lainnya. Jadi kalau kita pakai submenu all ini dia tuh bakal memilih seluruh gambar yang ada di kanvas desain kita. Selanjutnya itu ada submenu deselect, yaitu membatalkan pemilihan yang sedang berlangsung sehingga tidak ada area yang dipilih. Jadi kalau submenu select ini dia bakal membatal ke seleksi yang kita lakukan. Jadi kalau deselect itu kebalikan dari submenu all. Selanjutnya itu ada submenu reselect, yaitu memilih kembali area yang sebelumnya telah dipilih. Selanjutnya itu ada submenu inverse, yaitu memilih bagian yang tidak terpilih sebelumnya dan sebaliknya membalikkan pemilihan saat ini. Jadi kalau inverse itu kalau misalnya kita itu ada ngegambar rectangle yang di dalamnya itu ada lingkaran, misalnya kita nyeleksi lingkaran itu, lalu kita pakai menu submenu inverse ini, dia tuh bakal nyeleksi yang di luar lingkaran tadi, yang kotak atau rectangle tadi yang bakal diseleksi. Selanjutnya tuh. Selanjutnya itu ada menu modify, yaitu memberikan opsi untuk memodifikasi pemilihan seperti memperluas, menyempitkan, menghaluskan tepi atau mengisi pemilihan. Selanjutnya itu ada fitur menghaluskan tepi dari pemilihan dengan membuat efek transisi yang lembut antara yang dipilih dan tidak dipilih. Jadi efek transisi yang lembutnya itu maksudnya dia tuh bakal kayak ada efek cak halus bulu-bulu cak itu, cak ada garis-garis tipis yang ngebuatnya itu tidak kaku. Selanjutnya itu ada submenu smooth, yaitu menghaluskan tepi dari pemilihan dengan menghilangkan detail kecil. Di submenu smooth ini kita tuh bisa ngilang ke detail kecil. Misalnya kita tuh pengen ngilang ke garis-garis di hewan, misalnya garis-garis di hewan. Nah, itu bisa pakai submenu smooth. Atau kita pengen ngilang ke look di kulit, nah itu bisa pakai menu smooth. Tapi tidak bakal halusnya. Selanjutnya itu ada submenu expand atau perluas, yaitu membesarkan atau memperluas ukuran pemilihan sesuai dengan jumlah pixel yang ditentukan. Jadi kalau misalnya diseleksi tadi itu ukurannya 30 pixel kali 30 pixel, nah di menu expand ini nih kita tuh bakal bisa memperluas ukuran pixel yang tadi yang sebelumnya 30 kali 30, kita perluas jadi 35 kali 35, itu bisa pakai menu expand. Selanjutnya, Za. Selanjutnya itu ada menu help. Menu help ini untuk mengarahkan pengguna ke bantuan online resmi dari Adobe Photoshop. Di sini pengguna dapat menemukan panduan penggunaan tutorial dan informasi lainnya tentang berbagai fitur dan teknik pengeditan. Nah, di menu help ini nih ada banyak pembahasan dasar. Kalau misalnya kita baru belajar Photoshop itu tuh kalau kita muter-muter atau ngebaca-baca di menu help ini nih sangat ngebantu kalau kita masih belajar. Dan tuh di menu help ini nih kita bakal nemui fungsi-fungsi menu yang ada di Photoshop, yang ada di pembahasan sebelumnya itu ada di menu help ini. Dan juga itu tuh lebih kompleks dan cocok untuk kalau misalnya kita tuh ya tadi baru belajar tadi. Selain itu juga di menu help ini nih kita tuh bisa ngecek versi dari Photoshop yang kita gunain. Jadi misalnya kita ada error atau Photoshop kita ada error, kita lebih mudah nyari penyelesaiannya kalau misalnya kita nyesuaikan dengan eh, nyesuaikan tutorial dengan versi Photoshop kita itu. Selanjutnya, Za. Selanjutnya itu ada menu 3D.
Di menu 3D ini kita bisa mengubah objek atau teks pada layar terpilih menjadi objek 3D yang dapat dimanipulasi dalam ruang tiga dimensi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat objek 3D dari objek yang sudah ada dalam gambar. Di menu 3D ini ada banyak menu, tapi untuk keperluan menu 3D ini memerlukan spesifikasi PG akar yang lumayan lumayan bisa dibilang lumayan tinggi karena dia tuh bakal ngerender. Misalnya kalau PG akar kita tuh agak kurang membadai, itu agak kurang disaran ke pakai menu 3D ini karena bakalan berat. Dan tuh di menu 3D ini ada namanya 3D extraction, extrusion. Nah, submenu 3D extrusion ini nih bisa ngubah objek apa gambar bisa teks jadi objek 3D yang bisa diedit di ruang tiga dimensi. Selanjutnya itu ada submenu 3D printing di menu 3D ini. Jadi di submenu 3D printing ini kita bisa ngeprint pakai cetakan 3D. Nah, ada submenu di 3D printing ini nih yang ngebuat kita bisa ngecetak desain 3D yang kita desain di Photoshop ke printan yang 3D. Selanjutnya, Zal. Selanjutnya itu ada akan membahas tentang FX atau efek di Photoshop. Efek di Photoshop itu kita bakal ngebahas di blending option atau opsi blending. Di Photoshop adalah serangkaian efek yang memungkinkan untuk mengubah cara lapisan gambar bersatu atau bercampur dengan lapisan-lapisan di bawahnya. Beberapa fungsi dari blending option di Photoshop yaitu Nexa. Yang pertama itu di blending option itu ada submenu opacity, yaitu mengatur seberapa transparan sebuah lapisan memungkinkan untuk menciptakan efek transparansi yang halus. Jadi kalau di menu opacity ini kita bisa ngatur ketransparanan dari sebuah gambar biar dia tuh tidak terlalu kontrasnya atau tone-nya tuh tidak terlalu cerah gitu. Selanjutnya itu ada blend mode. Di submenu blend mode ini kita tuh bakal bisa ngubah warna lapisan yang berinteraksi dengan lapisan-lapisan di bawahnya. Misalnya mode overlay akan meningkatkan kontras antara warna lapisan dan lapisan di bawahnya. Untuk blend mode ini bisa dibilang dia tuh metode blend yang kita pilih untuk ngegabung ke dari dua layer atau dua gambar yang mana yang layar atas itu bakal merubah warnanya sesuai dengan layar yang di bawahnya dengan metode blend yang dipilih. Jadi layar atasnya itu bakal ngubah warna sesuai dengan blend mode. Untuk blend mode ini ada banyak submenunya lagi, ada normal, ada overlay, ada dark burn, ada linear burn, ada lighten, ada normal, ada luminosity, ada difference dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada submenu gradient overlay, yaitu menambahkan gradasi warna ke lapisan layer, memungkinkan untuk menciptakan efek bayangan highlight, untuk menciptakan efek bayangan, highlight, atau efek warna lainnya. Selanjutnya, Za. Oh iya, di gradient overlay tadi itu ada color overlay, tapi tidak dimasuk di PPT karena bedanya kalau gradient overlay tadi tuh dia tuh warnanya gradasi, kalau color overlay itu warnanya solid. Selanjutnya ada submenu stroke. Yang pertama itu dari submenu stroke itu kita tuh bisa menambahkan garis tepi ke lapisan layer yang dapat digunakan untuk memberi penegasan atau bingkai pada objek gambar. Jadi stroke ini bakal ngasih garis tepi ke layer yang paling luar, gambar yang paling luar. Selanjutnya itu ada drop shadow. Selanjutnya itu ada menu submenu shadow, yaitu kita tuh bisa menambahkan bayangan di sekitar tepi objek gambar, menciptakan efek kedalaman atau menonjolkan objek dari latar belakang. Kalau drop shadow ini nih dia tuh biasa digunakan untuk ngasih ngasih gambar itu dia tuh biar agak tidak flat nian, biar dia tuh
melayang cek itu, cak bayangan lah, shadow. Selanjutnya itu ada inner shadow. Submenu inner shadow ini kita tuh bisa menciptakan bayangan di dalam objek gambar dan memberikan ilusi dimensi atau kedalaman. Bedanya kalau inner shadow ini dengan drop shadow itu, kalau inner shadow itu shadownya itu bakal di dalam gambar. Sedangkan kalau drop shadow itu bayangannya itu bakal di luar dari gambar. Selanjutnya, selanjutnya itu ada submenu outer, inner glow. Pada submenu ini kita bisa menambahkan garis ke tepi lapisan layer, dapat digunakan untuk memberi penegasan atau bingkai pada objek gambar. Jadi kita bisa ngasih efek glow pada gambar. Efek glow ini kalau sering digunakan itu, kalau sering kalian lihat itu kayak cak bintang, cak ada gambar pencahayaannya cak itu, cak ada efek-efek glow cak itu nyebut. Drop shadow tadi sudah. Selanjutnya itu ada bevel and emboss. Pada submenu bevel and emboss ini kita bisa memberi objek gambar efek 3D dengan menekankan atau mencekungkan tepi dan permukaan. Tapi sebenarnya tidak bisa disebut 3D juga sebenarnya. Karena itu cuma untuk ngasih cekungan di tepi dan permukaan. Dia tuh kayak ngasih objeknya itu biar dia tuh ada volumenya dari gambar itu. Biar dia tuh tidak flatnya. Selanjutnya, saya itu akan membahas filter di Photoshop. Ada beberapa filter di Photoshop. Yang pertama itu ada submenu filter itu, yang ada di filter itu ada blur. Blur ini digunakan untuk mengaburkan gambar atau bagian tertentu dari gambar untuk menciptakan efek lembut atau fokus yang diinginkan. Mungkin sebagian wong itu lah tahu apa itu blur, tapi eh, nyatanya blur itu tuh ada banyak jenisnya. Ada motion blur, ada radial blur, ada Gaussian blur, dan banyak lagi. Bukan cuman ngeblur ngeblur saya itu be. Kalau misalnya contoh cak motion blur tadi itu dia bakal ngasih efek blur, bukan blur gambarnya secara keseluruhan, tapi blurnya itu kayak kita tuh lagi di foto lagi blurry saya itu. Jadi ada efek garis-garisnya biar kayak bergerak saya itu. Selanjutnya itu ada submenu sharpen, yaitu mengasah detail gambar untuk meningkatkan kejelasan dan ketajaman. Di submenu sharpen ini juga ada beberapa jenis, dan ada beberapa submenu juga. Ada itu sharpen edgy, ada sharpen more, dan lain-lain masih banyak lagi. Yang tujuannya itu buat ngasih ketajaman, filter untuk ngasih ketajaman pada sebuah gambar atau layer. Selanjutnya itu ada submenu noise. Pada submenu noise ini kita bisa menambahkan atau mengurangi noise atau distraksi visual yang terlihat seperti titik-titik kecil dari gambar. Di submenu noise ini biar dia tuh sama cak sebelumnya, biar tidak terlalu flat, biar ada teksturnya. Teksturnya sederhana misalnya, cuman titik-titik baik, tidak flatnya jadi. Selanjutnya, selanjutnya tuh. Selanjutnya itu ada menu submenu distort. Kembali ke sebelumnya, so. Nah, ya. Ada ada submenu distort. Pada submenu distort ini kita bisa mengubah bentuk atau perspektif gambar dengan cara tertentu seperti mendorong, menarik, atau menerapkan efek distorsi lainnya. Efek distorsi kayak nge-warp itu, menarik atau ngedorong atau menarik. Pokoknya kayak misalnya kita tuh bisa dibilang dia tuh cak karet. Jadi kita tuh bakal ada cak kotak di dalam gambar itu yang bisa ditarik-tarik. Jadi gambar itu tuh bisa fleksibel, cak karet. Tapi tidak kaku hasil gambarnya. Sudah itu ada submenu filter artistik.
yaitu memberikan gambar tampilan seni atau ilustrasi dengan berbagai efek seperti lukisan minyak, lukisan air, atau sketsa pensil. Nah, di submenu filter artistik ini dia bakal ngasih efek garis-garis halus yang bentuknya itu dibilang abstrak tidak juga, tapi artistik lah mungkin. Karena kan misalnya lukisan air itu kan tidak terlalu datar nih kan, pasti ada cak gelombang-gelombang atau garis-garis, cak sketsa pensil juga cak ada garis-garis, lukisan minyak juga cak ada garis-garis, itu kan tidak terlalu datar. Nah, jadi kalau artistik itu bakal ngasih filter yang kayak gitu. Selanjutnya itu ada stylize. Pada submenu stylize ini kita bisa memberikan gambar efek khusus untuk menciptakan tampilan yang unik dan artistik seperti efek poster atau efek tekstur. Kalau di submenu stylize ini nih, dia ini bakal ada beberapa submenu itu yang bakal berubah, yang mengubah gambarnya tuh, gambar yang kita desain tadi itu bakal berubah sampai 180 derajat ya. Ada submenunya di stylus ini. Kalau pengen kita nyoba hal-hal baru atau nyoba warna-warna baru, nah bisa pakai stylus ini. Selanjutnya, selanjutnya itu ada submenu render, digunakan untuk membuat elemen 3D seperti bentuk geometris atau tekstur dalam gambar 2D. Misalnya itu ada submenu filter galeri, menyediakan akses ke berbagai filter yang lebih kompleks dan khusus yang dirancang untuk memberikan efek yang lebih artistik atau kreatif. Jadi filter galeri ini lebih banyak lagi, lebih banyak submenunya lagi dan lebih banyak pilihan dari submenunya itu. Lebih kompleks lagi daripada filter-filter yang sebelumnya. Karena dia ini sifatnya galeri kan. Galeri kan ada berbagai macam. Jadi bisa dibilang banknya galeri. Selanjutnya, so. Oh, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bakal mencoba untuk ngedesain sesuatu yang sederhana di Adobe Photoshop. Sebelumnya izin share screen. Ini untuk share screennya masih ada gangguan cak tadi ya. Iya, Kak. Masih ada. Nah, coba dulu. Anjir, apa nih?
Kalau ini masih ada yang garis-garis blok hitam itu, blok abu-abu. Masih Kak, tambah buram. Aduh, iya ya. Bentar ya. Iya Kak. Cak Mano kalau kita misalnya pindah ke Gameit by Zoom. Soalnya kalau semalam tuh dari kalau briefingnya tuh pakai Gameit kan. Jadi ini sudah nggak tahu ngapa tidak bisa ya. Pakai Gameit by tadi. Cak mana Kak Kanza? Pakai Gameit by tidak Kak Kanza? Boleh, boleh, boleh. Maaf ya kawan-kawan. Kita pindah gimmick base supaya lancar seskin ini. Kita pindah ke Google Meet ya. Silakan masuk, linknya sudah dikirim di grup Granta.
Kita tunggu sampai menit Kita tunggu sampai menit ke-30 ya.